teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Nurharini dari NIM 103033660 dari Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, ada beberapa pengertian dari moderasi beragama. Yang satu adalah dalam bahasa Latin, moderasi yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremen. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstremen. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, kata moderasi sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core atau inti, start dan atau baku, atau non-alike, tidak berpihak. Secara umum, moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Yang ketiga, sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau bisa diartikan dengan tengah-tengah. Dan ada lagi itidal atau adil dan tawasud atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasyid. Dalam bahasa Arab pula, kata wasyiah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memiliki makna yang sama. Posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Selanjutnya, yang keempat itu adalah ada pengertian moderasi beragama secara istilah. Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal atau tataruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibanding umat lain. Baik, selanjutnya ada tolak ukur moderasi beragama. Apa saja sih tolak ukur moderasi beragama itu? Yaitu yang ke-1, sebagai kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama, karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan, karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Yang ketiga, ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bermasyarakat beragama. Apa sih moderasi dalam beragama itu?
Baik, kita akan membahasnya lagi. Apa sih moderasi dalam beragama itu? Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu teman-teman pengertian dari moderasi dalam beragama. Selanjutnya, apa sih tujuan moderasi beragama? Baik teman-teman, ada tujuan moderasi beragama, yaitu tujuannya pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Baik teman-teman, itu adalah tujuan dari moderasi beragama. Selanjutnya ada kesimpulan dari moderat atau moderasi beragama. Jadi, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dalam mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan pemusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun aturan umat maupun antar umat beragam adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Baik, hanya dapat segitu yang saya sampaikan, dan apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang atau gimana, mohon kritikannya. Wassalamualaikum.